Shalom, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 3 saja. Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 3, kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat yang pertama, jemaat menjawab kedua, dan ketiga kita baca bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Ayat 2. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Pagi ini saya ingin berbicara bahwa Yesus itu memiliki dua kodrat. Kodrat ilahi dan kodrat manusia. Kita hanya memiliki satu kodrat, tapi Yesus dua kodrat. Di mana kodrat ilahinya? Dalam keperadaannya. Sekali lagi, keperadaannya. Dikatakan di sini, pada mulanya adalah firman. En arche, en ho logos. Kata arche diterjemahkan di sini pada mulanya. Itu bukan berarti dia mempunyai permulaan. Tapi ini menunjukkan bahwa posisi Yesus, posisi firman dengan Tuhan dari sejak awal sudah bersama-sama. Maka disebut pada mulanya. Jadi logos dan theos dia tidak punya permulaan. Tapi konteksnya adalah dari sejak awal. Logos itu sudah bersama dengan theos. Firman itu sudah bersama dengan Tuhan. Ini menunjukkan sebuah kekekalan. Bahwa firman itu adalah kekal. Dikatakan di situ. Karena itu pada ayat selanjutnya. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Kata bersama-sama dengan Tuhan. Hologos en prostonteon. Memakai kata pros bersama-sama. Artinya hubungannya antara logos dan theos. Dua pribadi yang berbeda. Pribadi firman, logos dan pribadi theos. Dia punya ada dua pribadi di situ. Tetapi firman itu adalah Tuhan. Kai theos en ho logos. Menunjukkan bahwa firman dan Tuhan itu tidak terpisahkan. Sehakikat, sederajat, melekat. Nah, sekarang mudahnya saja untuk mengerti. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Esa. Amin. Karena Alkitab sudah berbicara tentang keesaan begitu banyak. Sejak awal Alkitab berkata, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Esa. Di dalam diri Tuhan yang Esa, sudah ada roh, sudah ada
firman. Roh dan firman tidak diciptakan Tuhan. Sudah ada sejak Tuhan itu ada. Karena Tuhan itu hidup. Tuhan itu kekal. Jadi dia sudah pasti punya roh. Kalau roh diciptakan, berarti Tuhan sempat tidak punya roh. Dengan roh apa dia menciptakannya? Karena tidak punya roh. Jadi roh itu sudah ada sejak Tuhan itu ada. Sehakikat, sederajat, melekat, harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Tuhan sudah punya roh dan juga sudah punya firman. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu. Daya cipta itu datang dari firman. Jadi firman itu tidak diciptakan Tuhan. Firman itu sudah ada sejak Tuhan itu ada. Kalau firman diciptakan berarti Tuhan sempat tidak punya firman. Pertanyaannya, dengan firman apa Tuhan menciptakan firman? Karena itu dua sifat hakikat harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Tuhan sudah punya roh, sudah punya firman. Jadi itulah yang disebut. Dikatakan di situ dia sehakikat. Tapi dia berbeda. Cara keberadaannya berbeda. Tidak bersatu, tidak menyatu, tidak bercampur, tidak berbaur. Tapi bisa dibedakan. Tidak terpisah. Bagaimana bisa itu? Itulah misteri ilahi. Sebab hal-hal yang ada pada Tuhan tidak semuanya bisa kita ketahui dengan akal budi. Sebab kalau semua tentang Tuhan bisa mengerti dengan akal budi, dia bukan Tuhan lagi. Dia ilmu. Jadi ada bagian-bagian tertentu sebagai satu misteri. Firman dan roh dan Bapa itu adalah cara keberadaan. Sekali lagi, cara keberadaan. Bukan kebagaimanaan. Bapa, anak dan roh. Bapa, anak dan roh. Itu bukan keberapaan, tapi keberadaannya. Kebagaimanaan Tuhan. Coba sekali lagi. Pelan-pelan. Supaya kita mengerti. Kalau kita mengerti ya tentang ini, kita bisa jadi berkat bagi orang lain ketika orang bertanya. Kami menyembah Tuhan yang esa. Tapi Tuhan kami itu ada kebagaimanaannya. Bapa, anak, dan roh. Kata Bapa dan anak itu bukan berarti Tuhan beranak. Ya. Kata Bapa dan anak untuk menunjukkan istilah keberasalan firman itu berasal dari Bapa sehakikat, sederajat, melekat di dalam diri Bapa. Jadi kebagaimanaan. Tidak semua kata anak hubungan biologis. Coba, anak kunci. Apa gemboknya itu emboknya kunci? Tidak, saudara. Hanya untuk menunjukkan keterikatan anak kunci dengan gemboknya. Maka dia disebut anak kunci. Kita, putra-putri bangsa Indonesia. Tanah air kita sebut ibu Pertiwi. Saya tanya, mana Bapak Pertiwinya? Tidak harus. Jadi kata Bapak, kata anak bukan menunjukkan hubungan biologis. Tapi untuk menunjukkan keterikatan, keberasalan yang tidak bisa terpisahkan, harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Anak tangga. Apa tangga sebelah sini bapaknya, tangga sebelah sini ibunya, lalu di sini anaknya? Tidak. Itu hanya untuk menunjukkan kesenyawaan. Salahnya kita orang Kristen suka main angka. Tuhanku 3 tapi 1, 1 tapi
3. Itu keberapaan. Mestinya harus kebagaimanaan. Coba ucapkan. Kebagaimanaan. Sekali lagi ucapkan. Bukan keberapaan. Bagaimana dia? Dalam Bapa, dalam Anak, dalam Roh. Itu dikatakan di situ. Karena itu jangan main angka. Kalau main angka itu numerik. Bilangan. Angka. Nah, sama halnya. Dia sepenuhnya ilahi. Dan sepenuhnya manusia. Dua ini. Kata sepenuhnya. Saya tidak mau pakai 100% ilahi, 100% manusia. Kata 100% itu angka. Itu sudah pembatasan. Tapi sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Dia sepenuhnya ilahi. Firman itu harus ada terus bersama. Bahkan firman itu daya cipta. Yang tidak bisa terpisahkan. Jadi kita lanjutkan sekarang ini. Yaitu pada ayat yang kedua. Pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Mula-mulanya. Jadi logos itu adalah sifat yang melekat dalam diri Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ayat ini untuk menunjukkan peranan firman tadi. Sehingga selalu menciptakan segala yang ada. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Ya, Dia adalah Sang Ada. Dia mengadakan segala yang ada. Tanpa Dia maka tidak ada yang ada. Karena Dia mengadakan segala yang ada. Mudah-mudahan Anda cerdas. Jadi Dia mengadakan. Itulah firman. Nah, ayat 14 kita baca. Coba tayangkan. Ayat 14. Pelan-pelan. Supaya apa yang kita imani ini bisa didialogkan ke orang lain. Kita tidak habis berkata, yang penting itu iman kami. Kalau kau mau percaya ya imannya aja sama seperti kami. Ya itu habis perkara. Harus bisa dijelaskan. Nah, firman tadi yang sehakikat dengan Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Ayat 14. Ya, ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. Ya, 14. Mari kita baca bersama-sama. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Firman itu. Siapa? Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekarang firman itu menjadi manusia. Jadi itu kodrat manusianya. Sekarang saya tanya. Dia adalah firman. Kodrat ilahinya adalah keberadaannya. Keberadaannya sebagai manusia. Bisa mengetik? Keberadaannya dengan keberadaannya. Coba ucapkan bersama. Keberadaannya dan keberadaannya. Firman itu menjadi manusia. Itu kodrat manusiawinya. Bahkan dikatakan dia ketika menjadi manusia. Firman itu. Ya, kai hologos sat egeneto dijadikan seutuhnya manusia. Ini kodrat manusia, ini kodrat ilahi. Dia tidak kadang-kadang ilahi, kadang-kadang manusia. Dia sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Dia tidak pura-pura ilahi dan tidak pura-pura manusia. Dia seutuhnya, sepenuhnya. Bagaimana keilahian dan kemanusiaan ini tidak berbaur, tidak bercampur, tidak terpisah, tidak terbagi, tapi bisa dibedakan. Tolong ingat bahasa ini. Bagaimana bisa itu? Itulah misteri ilahi. Itulah rahasia
diri Tuhan. Ya, di dalam diri Tuhan. Firman itu menjadi manusia. Dikatakan dan diam di antara kita. Ketika dia menjadi manusia, dia seutuhnya manusia. Supaya kita tahu begini. Jadi yang disalibkan itu siapa? Kodrat ilahinya atau kodrat manusianya? Tolong jawab, ilahinya atau manusianya? Ya, cerdas semua. Karena ilahi tidak mungkin takluk dengan mati. Tidak mungkin takluk dengan maut. Kalau yang disalibkan itu ilahi, paku salibnya bengkok. Karena Tuhan itu kekal. Barang siapa percaya kepadanya, diberikan hidup yang kekal. Bagaimana yang memberi hidup kekal bisa mati? Yang mati itu adalah kodrat manusianya. Sekali lagi, yang mati itu adalah kodrat manusianya. Dengan dua kodrat ini. Saya seringkali orang Kristen memang mengucapkan boleh-boleh saja. Tapi engkau tidak jadi berkat. Allahku mati buat saya. Kok Allah mati ya? Tetanggamu mikir, kasihan ya. Dia menyembah Allahnya mati. Yang mati itu manusianya. Ilahinya kekal selama-lamanya. Karena itu dia bangkit. Dibangkitkan. Ya. Coba kita baca Filipi pasal 2. Ayat yang ke-6. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Supaya kita tahu yang disalibkan itu siapa. Yang mati itu siapa. Ya. Tapi itulah kodrat manusia. Coba kita baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Kita baca pelan-pelan. Coba saudara baca bersuara. 1, 2, 3. Yang rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam rupa Tuhan. Lembaga Alkitab rupa Allah. Silahkan saudara mau baca begitu, saya baca lain. Dalam rupa Tuhan. Rupa di sini bukan topeng. Rupanya saja Tuhan, tapi isinya bukan. Rupa itu morfe, bukan morfin. Morfe, bahasa Yunaninya. Coba ucapkan. Morfe, potensi ilahi. Ketika manusia pertama diciptakan menurut apa? Gambar dan rupa Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan artinya potensi ilahi, kualitas ilahi telah diberikan kepada manusia pertama diciptakan. Adam dan Hawa memiliki kualitas ilahi, potensi ilahi, memakai gambar. Selem, demut, gambar dan rupa. Rupa Tuhan. Jadi rupa itu bukan topeng, rupa itu adalah potensi. Dia memiliki potensi ilahi. Dikatakan di situ ayat yang ke-6. Tapi tidak menganggap kesetaraan dengan ilahi, dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu apa? Ayat yang ke-7. Kita lihat ayat yang ke-7. Melainkan, tolong sambung. Ya, telah mengosongkan dirinya sendiri. Lanjut, dan mengambil rupa hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Sekarang saya tanya, melainkan telah mengosongkan dirinya. Apa yang dikosongkannya? Coba kembali lagi ayat 6 supaya pelan-pelan. Ya, ini berat tapi mudah. Ya, berat tapi mudah. Coba ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, masuk ayat 7. Ya, melainkan mengosongkan dirinya.
Kenosis, kenosis, kenosis. Saya ucapkan. Tidak ada setetes pun kosong. Apa yang dikosongkannya? Ya, ilahinya. Untuk menjadi sama seperti manusia. Karena itu dikandung 9 bulan. Kenapa harus dikandung 9 bulan, 10 hari dilahirkan? Kenapa? Karena memang harus betul-betul menjadi sama seperti manusia. Apa tidak bisa dikandung sebulan tiba-tiba lahir anak ajaib? Bisa kan? Banyak cerita dongeng juga seperti itu. Tapi tidak, ini sepenuhnya manusia. Sebab yang jatuh dalam dosa telah hilang gambar dan rupa, kualitas dan potensi ilahi adalah manusia. Satu-satunya yang bisa mengangkat kembali untuk memperoleh potensi dan kualitas ilahi adalah lewat Yesus. Yang datang dari surga, menjadi manusia, mati dan menebus kita semua. Ketika kita percaya potensi dan kualitas ilahi dikembalikan oleh Dia dalam nama Yesus. Amin. Lah iya. Nggak bisa tampak dari diri Tuhan itu sendiri untuk memulihkan kita. Tidak bisa. Coba lanjutkan. Telah mengosongkan dirinya, ya, mengambil rupa tadi potensi seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, lanjutin. Kita baca ayat 8, pelan-pelan. Ya, coba. Ya. Dan dalam keadaan apa? Dalam kodrat manusianya, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu. Siapa yang mati? Siapa yang mati? Ya, Yesus kodrat manusianya. Itu ayatnya. Jadi itulah gunanya. Saudara, saya kasih contoh gini. Ini penting, kenapa harus lewat Yesus? Ya, sebab ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, semut dan selem, kualitas dan potensi ilahi, ketika jatuh dalam dosa, hilang. Lalu bagaimana bisa dipulihkan kembali? Saya kasih contoh. Setiap makhluk, ya, makhluk. Sebab setiap ciptaan itu pasti makhluk. Setiap makhluk yang diciptakan Tuhan dilengkapi sebagai satu identitas. Sekali lagi, setiap ciptaan dilengkapi oleh Tuhan sebagai satu identitas. Apa nama ciptaan itu? Manusia. Manusia diciptakan ada identitasnya sebagai diri manusia, yaitu perbuatan baik. Katakan, perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah identitas manusia. Dia bukan nilai tambah manusia, tapi dia identitas manusia. Setiap manusia harus melakukan perbuatan baik. Kalau manusia tidak melakukan perbuatan baik, maka dia tidak lagi disebut. Matahari diciptakan, ada identitasnya. Bersinar dan memberikan panas. Itu bukan kebaikan matahari. Seharusnya identitas inherent di dalam diri matahari mengeluarkan panas dan cahaya. Itu bukan kebaikan. Induk buaya ketika menetas dari telurnya, anak-anak buaya disimpan oleh induk buayanya di mana? Di mulut. Kenapa tidak ditelan? Baik sekali buaya ini ya, bukan baik. Memang begitulah identitas induk buaya, mengamankan dan menyimpan anak-anaknya di dalam mulutnya. Itu identitasnya. Kalau anaknya pun ditelan, itu buaya tidak disebut buaya lagi, buaya darat.
Jadi itu kebaikannya. Nah sekarang, perbuatan baik adalah, coba ucapkan, perbuatan baik adalah identitas manusia. Coba 1, 2, 3. Perbuatan baik. Nah, bukan nilai tambah kita. Bukan, tapi identitas kita. Ya, sekarang kita tidak berbuat baik. Sebagai manusia, turun tidak? Turun. Lalu berbuat dosa, turun lagi. Bagaimana ketika berbuat dosa, ya, bisa menebusnya dengan perbuatan baik, amal perbuatan kita, mana bisa. Karena dia tidak ada nilai tambah. Orang beribadah itu harus, yang percaya Tuhan, dia beribadah. Bukan nilai tambahnya, seharusnya. Jadi itu adalah bukan nilai tambah. Jadi tidak bisa akan mengangkatnya. Tidak berbuat baik aja udah turun. Berbuat jahat tambah turun. Bagaimana perbuatan baik mau mengangkat dia dari jurang ini? Tidak bisa. Kecuali manusia yang sempurna, manusia ilahi. Yang memiliki kualitas dan potensi ilahi, firman yang sehakikat di dalam diri Tuhan itu datang menjadi manusia, mati buat saya dan saudara supaya kita dipulihkan kembali. Beri kemuliaan bagi dia. Kita dipulihkan lewat Yesus. Amin saudara. Jadi ini bukan soal menang-menangan, bukan soal agama, tapi soal real. Kita lanjutkan. Ayat 9. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menaruh keselamatan kecuali nama siapa? Nama siapa? Kok bisik-bisik, takut ya? Karena saudara hidup di Sunda jadi takut nyebut nama itu. Siapa namanya? Masih kurang berani. Saudara, mungkin karena dekat lebaran ya. Itu ya. Saudara, Jumat lebaran, Sabtu lebaran, Minggu kita juga ikut lebaran. Siapa namanya? Baru bertobat itu. Saudara, sebut nama itu. Kenapa kita takut? Penderitaan di dunia ini tidak ada apa-apanya dengan nama yang sudah menderita buat kita. Dengan nama yang menjamin kita. Makin kita tidak takut, makin kematian itu yang takut. Makin saudara tidak takut menderita, penderitaan itu yang takut dengan saudara. Makin saudara takut-takut dengan penderitaan, makin datang penderitaan itu. Makin saudara takut dengan hantu, hantu itu yang datang padamu. Makin saudara berani, saya ajar cucu saya, jangan takut dengan hantu. Hantu apa yang kau takutin? Pocong. Pocong itu kuno. Ya, buka tali aja dia enggak bisa. Kenapa kamu takut? Dengan apa? Kuntilanak. Dengan apa? Dengan ini. Hantu Indonesia itu enggak ada yang modern, enggak ada yang keren. Kenapa kau takut? Coba kalau Dracula agak keren kan pakai jubah gitu saudara. Oh iya ini sudah itu. Jadi kalau tidak takut dengan kesusahan, penderitaan, dia takut sendiri. Karena itu firman itu menjadi manusia. Lewat itu. Ayat-ayat yang saya baca ini, ayat-ayat inilah yang membuat saya percaya dan bertobat. Yang mengubah saya. Sehingga saya percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menebus dosa saya. Mengampuni saya. Tanpa dia, dengan apa aku menebusnya? Saya besar di kota ini. Dari sejak taman SD, dengan keluarga orang tua. Bahkan menikah di kota ini. Kawin dengan orang sini. Sepak terjang saya
keagamaan saya besar di sini. Saya melakukan ibadah untuk menjadi orang yang baik. Semua saya lakukan, segala perintahnya, sampai sekecil-kecilnya. Tidak ada yang salah. Saya lakukan setiap kali menjelang Lebaran iktikaf 1 bulan penuh di dalam rumah ibadah. Hanya semata-mata Tuhan. Semua saya lakukan. Tapi di hati saya tidak ada damai sejahtera. Apa yang maksud damai sejahtera? Ketika saya melakukan semua tataan, semua perintah, di hati saya benci terhadap orang yang tidak melakukan seperti saya. Penuh kebencian. Karena dia tidak sama, dia tidak ini. Benci. Jadi bukan makin ibadah, makin sejahtera hatinya, makin tulus hatinya, tidak. Makin penuh kebencian. Hanya Yesus yang bisa mengubah. Begitu menerima damai sejahtera. Tidak lagi membenci. Semua punya bagian sendiri-sendiri. Jangan suka menghakimin orang. Amin. Termasuk orang, kamu tidak bisa menilai hidup tetanggamu segala. Tidak bisa. Jangan hakimin dia. Karena belum berakhir hidupnya. Masih ada jalan keselamatan baginya. Yang penting berdoa, kasihi dia, ampuni dia. Katakan amin. Ya. Jangan putus, dia sudah pasti tidak selamat. Enak aja, emang sorga punya kamu. Tidak bisa. Sorga punya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu batas kasih karunia. Kasih karunia itu tanpa batas. Saya ulangi, kasih karunia itu tanpa batas, tanpa rumus, tanpa batasan. Karena begitu besar. Coba bahasanya. Coba kita pakai crescendo, panjang coba. Karena begitu besar, masih kurang. Besar, masih kurang. Sampai ujung kapan? Besar. Gak ada yang tahu. Rahasia ilahi. Jangan menghakimi orang. Amin. Ya, karena begitu besar kasih Tuhan tanpa batas. Kamu batasin lagi. Memangnya sorga lewat depan rumahmu? Harus lewatmu. Makanya jangan gampang mengatakan orang sesat. Ini dan itu. Jangan. Kita tidak punya hak. Ya, ada waktunya. Dari situlah Tuhan memberikan sesuatu kepada diri kita. Kasih karunia. Karena kasih karunianya. Tanpa batas. Kasih karunia itu bukan rumusan. Bukan ajaran dan ideologi. Kasih karunia itu adalah pengalaman. Sekali lagi, kasih karunia adalah pengalaman. Saya ucapkan bersama. Harus dialami. Kekristenan itu kalau tanpa dialami, dia tidak hidup. Karena Alkitab ini dari awal kitab Kejadian sampai Wahyu, itu semua peristiwa yang terjadi. Kisah. Tuhan berkisah. Ya. Bereshit bara Elohim et hasisamayim wiha et aret. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya itu, dia berkisah. Tuhan yang berkisah. Langit dan bumi ini bukan ada tersendiri. Aku yang menciptakannya. Dan seterusnya. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan
perempuan. Siapa yang diciptakan duluan? Siapa yang diciptakan duluan? Laki atau perempuan? Jangan takut dengan istri. Laki atau perempuan? Laki. Jadi yang paling tahu siapa? Nggak berani kan? Yang paling tahu siapa? Hah? Laki. Mana tahu? Sebab waktu Hawa diciptakan dia tidur. Bangun-bangun sudah ada. Makanya kita tidak pernah mengerti siapa perempuan itu. Kita belajar terus. Siapa dia? Nggak dimengerti. Anda baru menikah berapa tahun? 5 tahun? 10 tahun? Lebih dari itu? Saya 55 tahun. Sudah nikah 55 tahun. Sampai hari ini aku masih belum mengerti juga siapa dia. Karena misteri. Maka saya tidak tuntas-tuntas belajar siapa dia. Maka aku pertahankan terus sampai 55 tahun dan seterusnya. Karena aku ingin mengerti siapa dia. Saya nyesal sekali kenapa ketika istriku diciptakan aku sedang tidurnya nyanyang. Coba baca lagi. Ya, Adam tidurnya nyanyang. Keluar ada perempuan. Lalu dia berkata apa? Inilah dia. Perempuan yang diciptakan itu ya. Dibawanya lah seseorang perempuan yang diciptakannya itu kepada Adam. Ayatnya hafal itu? Dibawanya lah apa? Coba ucapkan. Dibawanya lah seseorang kepada Adam. Coba ucapkan. Seseorang. Tolong bapak-bapak jatamu seseorang. Enggak ditulis itu beberapa orang. Nah. Ya, enggak. Jangan nambahin ayat ya. Baca yang benar. Wanita itu diciptakan hanya seseorang untuk laki-laki. Kalau engkau namanya Adam. Kalau engkau haram jada, itu lain lagi saudara. Seseorang. Maka mereka berdua menjadi indah sekali ciptaan Tuhan. Inilah dagingku, tulangku hebat. Daging perasaan sama. Keriputnya bareng. Saya dari sejak nikah sampai hari ini. Manggil istri itu yang. Ya, tapi bukan yang keberapa, bukan saudara. Gitu, yang. Tapi makin tua. Tidak bisa mesra ngomongnya. Karena kurang dengar. Ya kan menurut wanita itu melahirkan. Waktu dia melahirkan ribuan sarafnya putus, tahu enggak? Mau sesar, mau biasa. Korbannya luar biasa. Makanya ingat ibumu. Putus saraf-sarafnya. Zat-zat tulangnya kesedot semua. Makanya cepat rapuh perempuan itu kan. Iya. Jadi istri saya sudah mulai kurang dengar. Kalau saya mesra yang apa? Makan, saya bilang ya. Gitu. Cucu saya bilang, kok Yai sama Nyai kurang mesra? Bukan kurang mesra, kurang dengar masalahnya saudara. Gitu. Tapi mesranya tetap dia di hati. Dua menjadi satu. Amin. Jadi orang nikah itu dua jadi satu. Indah sekali. Alkitab itu merancang tentang manusia dari sejak diciptakan sampai nanti bakal masuk surga supaya tidak mati. Dia kirim Yesus supaya kita hidup kekal. Indah rencana Tuhan terhadap manusia. Amin. Tidak ada rencana Tuhan buat tikus, tidak ada saudara. Itu hanya ciptaan biasa. Tapi manusia istimewa sekali. Amin. Katakan dengan dirimu, saya istimewa.
Iya, Anda itu istimewa. Mau dilirik orang sebelah mata, 10 mata itu urusan. Ataupun diselirik orang oleh mata-mata, nggak soal saudara. Gitu. Tapi engkau berharga. Kau di mata Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Yesus. Amin. Kemuliaan Tuhan luar biasa. Itulah kasih sayang Tuhan. Katakan amin.